Kalimat yang tidak logis dalam bacaan tersebut adalah, oke teman-teman, untuk soal seperti ini kita ketahui dulu terkait apa itu kalimat logis dan apa itu kalimat efektif dan sejenisnya. Baik teman-teman, untuk soal hari ini kita masuk ke soal PPU dulu, dan perlu kita ketahui jika di dalam soal PBM biasa lebih dikenal dengan yang namanya kalimat efektif, atau lebih umum disebut sebagai kalimat formal. Ini untuk di PBM ya. Nah, biasanya kalau dinegasikan berarti kalimat tidak efektif, atau biasa juga disebut kalimat non formal. Oke, ini soal yang biasanya muncul di PBM. Nah, berbeda dengan PBM, kalau di PPU lebih umum dikenal dengan sebutan kalimat logis, atau lebih sering juga disebut kalimat lugas. Nah, sama ya, kalau dinegasikan berarti tidak logis, atau lebih umum juga disebut kalimat informal. Nah, itu teman-teman perbedaannya. Kenapa? Karena memang konsepnya sebenarnya kalau di PBM ini lebih ke bagian aturan tata tulis, kalau PPU ini berkaitan dengan makna. Jadi kelugasan sebuah kata yang digunakan itu sangat berpengaruh. Nah, ini untuk konsep dua pembahasan terkait dua subtes kita teman-teman ya. Satu di PBM, satu di PPU. Terus penyelesaiannya bagaimana? Penyelesaiannya sebenarnya sama. Yang pertama yang harus dilakukan adalah cari jabatan kalimatnya, yaitu S, P, O, atau PEL-nya juga boleh, sama K. Nah, jadi cari dulu jabatan-jabatan intinya seperti SPO atau SPPL ya. Kita perlu mengetahui terus bagian-bagiannya apakah dia memiliki hubungan yang jelas atau tidak. Karena subjek predikatnya ada, belum tentu dia logis atau mempunyai hubungan yang berterima, apalagi kalau tidak ada. Nah, seperti itu. Yang kedua, kalau kalian dapat soal seperti ini ataupun seperti ini, yang dilakukan berikutnya adalah fokus pada bagian penulisan, atau bisa juga ke penggunaan katanya. Oke, jadi penulisan kata, penggunaan kata itu sangat diperhatikan ya di dalam penulisan kalimat, karena sebuah kalimat dibangun dari kata-kata yang baik seperti itu. Dan yang ketiga, kita bisa juga fokus pada bagian tanda baca. Oke, nah 3 poin ini dulu teman-teman standar untuk menganalisis kalimat efektif atau kalimat logis. Tapi intinya tetap cari SPOK-nya dulu ya, khususnya subjek sama predikat. Lihat hubungannya berterima atau tidak. Oke, nah kita langsung saja di sini. Yang diminta adalah kalimat yang tidak logis. Kalau diminta kalimat yang tidak logis, berarti kita fokus pada bagian soal yang ini tadi ya, poinnya. Kita lihat di sini kalimat 1 dulu. Kemajuan teknologi itu subjek, tidak dapat dipisahkan itu predikatnya. Dari sampai titik berarti keterangan, tidak ada masalah. Kalimat 2. Diawali kata dengan sudah pasti keterangan. Dengan berbagai informasi yang terjadi di berbagai belahan dunia, kini dapat langsung kita sampai di sini, kini dapat langsung kita ketahui itu jadi predikat. Ini bentuk pasif teman-teman ya, dapat langsung kita ketahui. Nah, untuk mempelajari terkait bentukan-bentukan pasif seperti ini, teman-teman harus bisa tanya ke gurunya langsung ya, karena penjelasannya cukup panjang. Berkat kemajuan teknologi udah pasti jadi keterangannya, atau karena kemajuan teknologi. Nah, tapi teman-teman subjeknya tidak ada. Kenapa tidak ada subjeknya? Karena dengan sampai sini tadi keterangan. Berarti kita bisa anggap kalimat kedua ini kalimat yang tidak logis karena tidak memiliki subjek. Harusnya kalau mau diadakan subjeknya, kita bisa membuang kata dengan. Berbagai informasi yang terjadi di berbagai belahan dunia itu jadi subjek seharusnya. Tapi karena ada kata dengan, maka dia jadi keterangan. Jadi tidak punya subjek dia ya. Oke, itu untuk soal nomor 1. Untuk soal simulasi dari panitia SNPMB tahun 2023-2024. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Oke, kita masuk ke soal nomor 2. Masih hal yang sama yang ditanyakan, yaitu
kalimat yang tidak logis. Nah, untuk kalimat yang berkaitan dengan kelogisan atau tidak, cari subjek predikatnya dulu, analisis tadi subjek predikatnya dari segi hubungannya, kemudian kita coba sesuaikan dengan opsi yang ada. Seperti itu. Kalimat 1, kita cari subjek predikatnya dulu teman-teman. Kacang merah itu subjek, memiliki itu predikat. Kandungan gizi yang sangat baik dan menguntungkan itu akan menjadi objeknya. Bagi sampai titik sudah pasti keterangan. Jadi kalau sudah ada subjek predikat diikuti konjungsi lagi, keterangan teman-teman ya. Kalimat 3, berarti kalimat 1 nggak bisa dipilih. Kalimat 3, volasin subjek, adalah itu predikat. Nah, kalau ketemu kata adalah, kata benda berikutnya jadi pelengkap. Zat esensial bisa mampu mengurangi risiko kerusakan pada pembuluh darah. Nah, misalnya kita ambil di sini, ini jadi pelengkap dan ini jadi keterangan. Lanjut. Kalimat 5, kandungan lemak dan nutrium yang dimiliki kacang merah itu subjek, sangat rendah itu predikatnya. Nah, nyaris dan sampai titik ini posisi atau keterangan tambahan saja. Ditandai dengan koma sampai titik tadi. Jadi kalau ini dibuang, tidak mengganggu kalimatnya ya. Oke, kalimat ke-7 bagaimana? Mana kalimat 7? Di sini. Dalam 100 gram kacang merah kering, itu sampai di situ akan jadi keterangan. Dan dapat menghasilkan itu predikat. Nah, ini masalah teman-teman. Kalau predikat berimbuhan me atau ber, itu wajib didahului subjek. Masalahnya diawali di sini keterangan. Kenapa bisa jadi keterangan? Karena kata dalam. Nah, sama kasusnya dengan soal yang pertama tadi. Jadi hilangkan kata dalamnya supaya dia bisa jadi subjek. Seperti itu. Berarti kalimat 7 tidak memiliki subjek. Ya, dialah yang dapat dianggap sebagai kalimat tidak logis. Bagaimana dengan kalimat 8? Serat yang larut air itu pasti jadi ini ya. Subjek, menurunkan kata kerjanya, mampu itu kata bantunya, predikatnya. Subjek predikatnya juga ada. Oke? Jadi kalau kita analisis teman-teman kalimat logis atau tidak berdasarkan subjek predikatnya dulu. Ada nggak dia? Karena subjek predikat ada belum tentu logis, apalagi tidak ada. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Bagaimana cara mengatakan adik makan? Oke, baik teman-teman, di sini ada soal berkaitan dengan bahasa yang lain diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah, sebenarnya cara mengerjakan soal-soal seperti ini cukup mudah ya. Kenapa kita katakan cukup mudah? Ya karena memang pada dasarnya tinggal eliminasi saja. Cara cepatnya seperti apa? Cara cepatnya seperti ini. Kita cari di premis 1 dan premis 2. Kira-kira di premis 1 dan premis 2 kata mana yang sama? Yaitu kata kakak. Apakah kakak itu dibutuhkan teman-teman? Tidak, maka kita eliminasi. Langsung cari mana kata yang sama. Ternyata di kata da ini sama. Berarti kata datang bisa kita artikan adalah bana dan kata makan artinya adalah sela. Oke. Kita lanjut lagi. Kemudian ada kata adik. Adik datang. Nah, datang itu kan tadi ada. Bana berarti itu datang. Nah, berarti makuta jaya itu pasti adik. Sekarang kita sudah dapat yaitu bana di sini adik tadi ya. Adik itu makuta jaya. Yang nggak ada makuta jayanya langsung eliminasi aja teman-teman. Ini tidak ada, ini tidak ada, makuta jaya ada, makuta ada. Oke, jawabannya sudah pasti yang C. Oke teman-teman, nah tipe soal seperti ini terkadang bisa jadi mudah kalau misalnya bisa kita eliminasi seperti itu ya. Jadi lihat premis 1, lihat premis 2, eliminasi yang tidak dibutuhkan. Kemudian kita coba cari satu misalnya seperti adik. Adik kan dibutuhkan tuh, yaitu makuta jaya. Karena kata datang tadi sudah diterjemahkan ya. Nah, jadi kalau tidak ada makuta jaya langsung eliminasi. Kalau misalnya ada 2 makuta jaya, kita fokus ke bana. Yang mana ya bananya tidak ada, itu dieliminasi juga. Oke teman-teman, demikian untuk pembahasan soal kita hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya buat untuk request pembahasan soal berikutnya. Sampai jumpa.